بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah Masjid Ar-Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan nikmatnya pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi, dan juga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, slide-nya belum muncul nih. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan apa yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa pertemuan kita pada Ahad kali ini, Ahad kedua dan juga keempat, kita akan membahas tentang fikih masjid. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang definisi masjid, yang itu kemudian kita sudah menyimpulkan bahwa ternyata ada dua pandangan ulama berkaitan dengan masjid. Satu ulama mewajibkan adanya wakaf terhadap tanah masjid, yang lain tidak mewajibkan wakaf terhadap tanah masjid. Yang penting didirikan sholat 5 waktu, dikhususkan untuk ibadah dan dibuka aksesnya untuk umum, maka itu disebut masjid gitu. Maka itu masjid-masjid atau musolah yang ada di rumah itu enggak disebut sebagai masjid, ya tempat sholat biasa saja. Karena ada satu syarat masjid yang terabaikan, yaitu akses terhadap tempat itu ditutup gitu, ya kan? Karena musolahnya di rumah, di dalam rumah, itu khusus untuk orang-orang rumahnya saja. Kan nggak bisa tiba-tiba kalau tukang ojek berhenti depan rumahnya mau numpang sholat, kan nggak boleh kan? Itu berarti ada satu syarat yang diabaikan. Jadi masjid atau musolah yang ada di rumah itu bukan masjid. Karenanya
waktu Ramadan yang lalu ada orang yang mengatakan i'tikaf di rumah, ya nggak bisa. Karena i'tikaf itu syaratnya di masjid. Masjid yang gimana? Yang tadi dua pandangan ulama itulah yang dikatakan masjid. Dia didirikan sholat 5 waktu, ada azannya, ada imam rawatibnya, memang dikhususkan tempat tersebut untuk sholat, gitu. Artinya nggak temporer, nggak waktu-waktu jadi tempat badminton, pas Jumatan jadi buat Jumat, waktu-waktu buat parkiran, waktu-waktu buat Jumatan. Nggak masjid itu namanya. Jadi dikhususkan sholat 5 waktu, ada imam rawatibnya, dan akses terhadap tempat tersebut dibuka untuk umum tuh masjid. Tinggal satu syarat yang diperdebatkan itu adalah wakaf tanahnya, gitu. Sebahagian mengatakan nggak perlu wakaf tanah, tapi sebahagian lain mengatakan wakaf tanah. Kita udah bahas tuh ya pertemuan sebelumnya bahwa yang paling enak sih kalau kita bilang masjid itu kudu diwakafin, gitu. Karena tanah masjid itu dimuliakan oleh Allah. Bukti pemuliaannya, orang kalau masuk masjid ada kesunahan sholat tahiyatul masjid. Orang yang makan bau-bauan nggak boleh masuk masjid. Yang buka aurat nggak boleh masuk masjid. Bahkan ngumumin barang hilang nggak boleh di masjid. Kenapa bisa kok tempat itu dimuliakan? Apa sebab kemudian pemuliaan terhadap tanah masjid? Pemuliaannya karena sebab tanah itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Karena sudah diwakafkan. Karena sudah diwakafkan, maka kepemilikannya menjadi milik Allah, maka disebutnya kan juga rumah Allah. Karena ini bukan punya siapa-siapa, maka hukum yang berlaku di tanah tersebut adalah hukumnya Allah, bukan hukum manusia. Jadi itu kita udah bahas. Jadi saya ulang-ulang definisi masjid biar orang ngeh, gitu, biar orang paham. Karena kita ini di Indonesia kan kalau namain masjid namain aja kan, terserah kita kan, gitu. Masjid ya kita namain masjid, ada artinya yang terserah kita. Kalau kita mau namain masjid ya masjid, kalau kita mau namain musola musola, gitu. Padahal banyak di Indonesia musola itu hukumnya hukum masjid, karena berlaku atau karena memenuhi definisi masjid terpenuhi pada musola tersebut. Ada imam rawatibnya, didirikan sholat, memang dikhususkan. Bahkan berapa banyak musola di Indonesia itu yang diwakafin, yang cuman gedenya 4 kali 4 meter, ada yang jauh lebih kecil daripada itu diwakafin. Itu kan berarti hukumnya hukum masjid, gitu. Jadi di Indonesia sering ada penyebutan yang berbeda. Ada masjid, ada musola, ada langgar, ada surau, ada apa lagi gitu. Macam-macam namanya. Padahal hukumnya hukum masjid. Jadi pokoknya itu tadi, didirikan sholat 5 waktu, dikhususkan untuk sholat, dibuka aksesnya untuk umum. Nah, tinggal yang keempat tuh diwakafin apa enggak. Nah, jadi itu diperdebatkan kalau soal wakaf. Tapi yang 3 tadi dikhususkan untuk sholat, sholatnya 5 waktu, akses dibuka buat umum, itu sudah sah untuk dikatakan sebagai masjid. Maka masjid yang portable, yang kemarin ada mobil masjid, kemudian parkiran jadi Jumatan, kemudian apalagi, ya sholat di situ mah boleh sholat di situ nggak apa-apa. Cuman untuk dihukumi sebagai masjid ya enggak. Gitu. Nah kemarin kita udah bahas tentang sejarah masjid, sudah sampai masjid mana tuh, Masjid Al-Aqsa. Jadi masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Kemudian yang kedua Masjidil Aqsa. Yang ketiga ternyata Masjid Sayyidina Abu Bakar. Jadi dulu Sayyidina Abu Bakar setelah masuk Islam dia punya masjid di depan rumahnya. Di halaman rumahnya ada masjid. Di situlah Sayyidina Umar kadang-kadang baca Al-Quran sekaligus sholat. Nah itu sebelum hijrah. Kemudian setelah hijrah, masjid yang nomor 4 adalah Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini masjid pertama yang didirikan Nabi. Dia nomor 4 di antara masjid yang ada di muka bumi ini, tapi dia masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW.
yaitu Masjid Quba yang berada di kota Kuba ya. Kalau kita ke Madinah tuh, kalau kita umroh haji pasti kita ziarah ke Masjid Quba. Jadi sebelum sampai ke Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di Kuba pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 setelah kenabian. Saya itu nginep di Masjid Quba itu, nginep di Kuba itu 5 malam, 8, 9, 10, 11, 12. Hari ke tanggal 11 Rabiul Awal tuh Nabi Muhammad bangun masjid. Jadi hari Kamis, 8 Senin, 9 Selasa, 10 Rebo, 11 Kamis, 12 Jumat. Jadi pas hari Kamisnya Nabi Muhammad bangun masjid namanya Masjid Quba. Itu masjid pertama yang Nabi Muhammad bangun di atas muka bumi. Masjid pertama Nabi Muhammad. Tapi kalau masjid yang ada di muka bumi itu nomornya nomor 4. Kemudian setelah dari Kuba hari Jumat ya tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW ba'da zuhur berangkat atau sebelum zuhur berangkat ke Madinah. Nah, di antara Kuba dan Madinah, Nabi Muhammad sholat Jumat di pemukiman atau dusun Bani Najjar. Jadi Bani Najjar itu salah satu suku yang merupakan masih kerabatnya Nabi dari ibunya Sayyidah Aminah. Dari Bani Najjar itu Nabi Muhammad sholat Jumat di situ. Tapi itu bukan masjid, itu cuman istilahnya? Bukan padang luas di bawah kaki gunung begitu. Nabi Muhammad perintah sholat Jumat itu kan udah ada ketika di Mekah. Cuman di Mekah Nabi Muhammad gak bisa bikin Jumatan. Karena waktu itu kan masih ada larangan berkumpul oleh kafir Quraisy. Ada larangan berkumpul, nggak boleh ngumpulin banyak orang. Akhirnya Jumatan nggak pernah terjadi. Padahal perintahnya sudah turun ketika Nabi Muhammad di Mekah. Ketika sampai Kuba, ternyata orang Islamnya banyak. Orang Islam banyak. Jadi yang awalnya dari Mekah itu cuma 4 orang, sampai Kuba dari Kuba ke Madinah tuh yang ngikutin Nabi 200 orang. Jadi dari Mekah cuma 4 orang, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Abdullah Uraikid. Nyampe Kuba, dari Kuba ke Madinah yang ngikutin Nabi 200 orang. Maka antara Kuba dan Madinah itu di pemukiman Bani Najjar di bawah kaki bukit begitu, Nabi Muhammad SAW sholat Jumat di situ. Itu sholat Jumat pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena orangnya udah banyak dan tidak ada tekanan dari siapapun ketika itu. Kalau di Mekah masih banyak tekanan. Maka itu dalam beberapa mazhab fikih, salah satu syarat sholat Jumat itu izin dari penguasa. Jadi salah satu syarat sahnya sholat Jumat, atau bukan syarat sah, syarat wajibnya sholat Jumat itu dapat izin dari penguasa. Itu mazhabnya Imam Abi Hanifah, mengikuti apa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa perintah Jumatan itu udah ada sejak Nabi Muhammad di Mekah. Itu ayat yang sering kita baca, ayat sholat Jumat. Kalau wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila, itu turun di Mekah. Cuman karena itu karena di Mekah belum bisa. Nah, kalau Imam mazhab Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan sebenarnya izin penguasa. Cuman mazhab Syafi'i mensyaratkan 40 orang. Jadi alasan kenapa Nabi Muhammad enggak bikin Jumatan di Mekah, karena di Mekah belum nyampe 40 orang gitu. Kalau ngumpul ya bisa sih 40 orang. Cuman ngumpul manggilnya jam 9, ngumpulnya jam 3 sore gitu. Saking jauhnya. Mindik-mindik orang ngumpulnya gitu. Kalau di Madinah waktu sampai di masjid itu banyak. Nah, Masjid Quba ini para jemaah yang dirahmati Allah, masjid yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ada di dalamnya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu, ini bukan di sini nih ayatnya nih. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas
takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Fihi rijalun, di dalam masjid tersebut ada orang-orang yuhibbuna ayyatatahharu, yang suci, yang senang bersuci. Jadi Masjid Kuba jemaahnya itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena sering bersuci, sering bertoharoh. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima madahtumullah, kenapa kok bisa Allah memuji kalian? Nah, kata orang-orang di Masjid Kuba, kunna nastanji bil ma. Dalam riwayat lain, kunna nastanji bil ma'i wal hajar. Kata orang Masjid Kuba, kita Nabi Muhammad, kita ini di sini, kita kalau wudu, kalau bertoharoh itu sering juga bukan cuma pakai air, tapi pakai batu juga gitu. Jadi pakai batu sekaligus dibilasnya pakai air. Jadi dua alat toharoh dipakai oleh orang-orang Masjid Kuba gitu. Tapi sebagian riwayat lain ternyata mengatakan orang Masjid Kuba bertoharohnya hanya dengan air. Pokoknya dapat cinta Allah karena sebab dia sering bertoharoh. Maka begitu juga kita nih. Ini ayat ini sering dijadikan dalil oleh para ulama, beberapa ulama untuk mengharamkan adanya hiasan di dalam masjid. Jadi hiasan-hiasan di dalam masjid, beberapa ulama kan nggak demen tuh, nggak senang. Kenapa? Pertama, masjid Nabi Muhammad kan juga kagak dihias-hias begitu. Yang kedua, yang dipuji oleh Allah dari umat muslim itu bukan hiasan masjidnya, tapi mental orangnya kan gitu. Sebagaimana orang Masjid Kuba, yang dipuji itu bukan kubanya masjid yang bagusnya itu, tapi yang dipuji itu orang Masjid Kuba sering bertoharoh, sering menjaga kesucian badannya. Maka daripada duit habis buat renovasi, buat hiasan dan sebagainya, mending buat ngajarin orang-orang, mending buat bikin fasilitas yang membuat jemaah itu makin gampang bersuci, makin gampang sholat dan sebagainya. Jadi ini salah satu dalilnya. Nanti kita bahas tuh ya hiasan masjid. Kalau emang benar hiasan masjid haram, masjid yang paling cakep tuh kan Masjid Nabawi. Dan hiasannya tuh seabrek-abrek tuh. Setiap tembok mesti ada kaligrafinya. Bahkan kalau kita ke Raudhah, ke kalau lagi ngantri di Raudhah itu iseng, itu kan setiap sekian meter tuh kan ada kubah-kubah kecil kan, dia di Masjid Nabi Muhammad, di Masjid Nabawinya, maksudnya masjid yang aslinya Nabawi itu ada kubah-kubah kecil. Itu kubah kecil tuh setiap kubahnya tuh kan ada hiasan, lukisannya warna-warni tuh, colorful, ada warna merah, dan hiasannya bukan kaligrafi, tapi gambar-gambar burung, pokoknya gambar-gambar hiasan gitu. Temboknya kaligrafi banyak banget. Jadi kalau seandainya hiasan itu diharamkan, ya Masjid Nabawi itu paling dulu diharamin tuh. Paling duluan diharamin. Itu banyak banget hiasannya. Udah gitu kan di tiap kubah ada lampionnya, ada lampu gantung. Ya, saya nggak yakin lampu gantung dinyalain tiap hari tuh. Itu kan hiasan doang tuh lampu gantung itu. Jadi banyak sebenarnya. Ya, yang lebih bagus sih hiasannya bagus, mental orangnya juga cakep kan begitu. Ini Masjid Kuba. Nah kemudian masjid yang kelima yaitu Masjid Nabawi. Nah jadi Masjid Nabawi masjid urutannya nomor 5 di muka bumi, tapi dia adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini didirikan di atas tanah yang awalnya tempat berhentinya unta Rasul SAW saat tiba di Madinah. Karena para sahabat Ansor berebutan untuk menjadikan rumah mereka sebagai tempat singgah Nabi Muhammad SAW. Maka diundilah dengan cara melepaskan unta beliau yang bernama Qaswa. Qaswa berjalan sendirian tanpa dihela dan disepakati dimanapun unta itu berhenti dan duduk, disitulah Nabi Muhammad SAW akan tinggal. Nabi Muhammad mengatakan khalli sabilan naqah fa innaha ma'murah. Biarkan. Jadi ketika Nabi Muhammad melepaskan Qaswa, ontanya dilepas di mana dia nyari tanah, itu orang-orang juga pada apa? Kalau bahasa kita apa sih?
Kalau ayam tuh diker-kerin, ker gitu. Ayo sini ke rumah saya, ke rumah. Jadi berharap rumahnya tuh didatengin sama onta. Orang-orang kalau bahasa apa sih bahasa Indonesia itu? Dipancing begitu. Ayo masuk ke rumah sini, masuk ke rumah. Ternyata ontanya duduk atau berhenti di tanah yang dimiliki oleh kakak beradik yatim Sahal dan Suhail. Lalu tanah Sahal dan Suhail itu dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan harga 20 dinar. 20 dinar itu berapa ya? 20 dinar itu seharga zakat nisab zakat emas, yaitu kalau sekarang 60-70 juta. 60-70 juta. Kalau sekarang 60 atau 70 juta dengan harga 20 dinar. Nah, selama masjid itu dibangun, Nabi Muhammad SAW kan nggak mungkin tidur di lapangan begitu. Nabi Muhammad nanya kepada orang-orang, siapa rumah yang terdekat dengan tanah tersebut. Rumah yang paling dekat dengan tanah tersebut yaitu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi ketika Nabi Muhammad nungguin itu rumahnya dibangunin sama para sahabat berserta Masjid Nabawi, Nabi Muhammad tidurnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari gitu. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari, karena kalau kita lihat periwayatan hadis gitu ya, jadi Nabi Muhammad itu kan sama manusianya kayak kita. Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad buang hajat. Kalau kita lihat buka hadis Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana Nabi Muhammad buang hajat, Nabi Muhammad sholat di rumah, Nabi Muhammad makan, itu pasti yang meriwayatkan itu sahabat yang terdekat. Abu Ayyub Al-Ansari, Sayyidina Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidah Aisyah istrinya begitu. Jadi kalau kita buka kitab hadis yang soal kaitannya kehidupan kita sehari-hari dari mulai makan, minum, buang hajat, itu sahabat-sahabat yang meriwayatkan itu saya nyebutnya sahabat ring 1. Sahabat ring 1 yang emang saking deketnya sampai buang hajatnya Nabi dia yang ngeriwayatin. Oh berarti dia tahu kan gitu. Saking deketnya bagaimana Nabi Muhammad duduk pas lagi makan dia ngeriwayatin. Oh berarti ini orang deket banget sama Nabi Muhammad. Kadang-kadang nggak mungkin dia tahu bagaimana duduknya Nabi ketika buang hajat kalau dia orang jauh kan gitu. Pasti orang dekat gitu. Maka beberapa ulama hadis kan juga salah satu memfilternya itu. Filter hadis-hadis berkaitan dengan kegiatan sehari-hari Nabi Muhammad SAW ketika kemudian ada pertentangan dengan hadis yang lain. Mana yang didahulukan, salah satu bentuk tarjihnya, pendahuluannya atau mendahulukan satu hadis dengan yang lain, salah satu aspeknya itu adalah aspek kedekatan beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dibangun itu Masjid Nabawi, Nabi Muhammad SAW kemudian dibikinin rumah di sampingnya, yang sekarang jadi makam beliau. Sekarang jadi di sampingnya. Itu rumah yang pertama. Kemudian dibikin lagi. Jadi di samping Masjid Nabawi, di samping kalau kita ke Nabawi ini Raudhah, ini kan ada makam Nabi. Nah dulu ini makam Nabi rumahnya yang pertama. Nanti sederetan ini terus dibikin lagi satu lagi sesuai dengan istrinya Nabi Muhammad SAW. 1, 2 terus sampai ke belakang. Jadi di antara Masjid Nabawi dengan rumah Nabi itu dibikin kayak koridor, kayak lorong. Nah, Nabi Muhammad masuk lewat lorong situ. Cuman pintunya satu, pintu sebelah kiri doang, pas yang langsung menuju kamarnya yang sekarang Raudhah, yang sekarang makam Nabi itu kamar Sayyidah Aisyah. Terus ke belakang gitu. Nah, gitu sampai kemudian istri yang gimana Nabi Muhammad wafat itu jadwalnya beliau namanya Saudah gitu. Cuman pas Nabi Muhammad sakit, harusnya di rumah Saudah, Nabi Muhammad mintanya di rumah Sayyidah Aisyah. Akhirnya wafatnya di rumah Sayyidah Aisyah. Awalnya di rumah Saudah. Jadi Nabi Muhammad SAW mendirikan Masjid Nabawi itu masjid yang kedua, dan sampai sekarang ya Masjid Nabawi itulah pemugarannya banyak. Dipugar. Maka nanti kita belajar nih tentang hukum mimbar. Karena dulu di mimbar Nabi Muhammad gak punya mimbar. Kemudian mihrab, karena Nabi Muhammad gak punya mihrab. Kemudian ada menara di Masjid Nabawi, awalnya menaranya ada 4. Sekarang ada berapa menara tuh? Ada 16 atau 17, banyak menaranya gitu. Jadi
Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi setelah beliau datang ke Madinah. Disitulah kemudian mulai ada namanya, kalau kita bilangnya peradaban umat muslim mulai berdiri. Jadi mulai bikin civilization, peradaban. Dari mulai bagaimana bermuamalah, dari mulai bagaimana tentu beribadah, kemudian Nabi Muhammad ajarkan banyak hal di Masjid Nabawi. Nah, kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, dalam cerita pembangunan masjid, dalam sejarah pembangunan masjid, kita mendapati ada pembahasan ulama tentang Masjid Dirar. Masjid Dirar ini masjid yang dulu pernah didirikan di Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi tujuannya bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru untuk memecah belah umat muslim ketika itu. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innakum lakadzibun. Dan di antara orang-orang yang mendirikan masjid diraran, ada yang mendirikan masjid diraran sebagai bentuk menimbulkan kemudaratan, kebahayaan, wa kufran, dan juga sebagai bentuk kekafiran, wa tafriqan, dan juga untuk memecah belah bainal mu'minin, di antara orang-orang mukmin, wa irsadan, dan juga memata-matai atau memata-matai orang-orang yang daripada orang kafir kepada orang-orang mukmin. Wala yahlifunna, dan mereka bersumpah, orang-orang yang bikin masjid Dirar itu bersumpah, in aradna illal husna, kami tidak menghendaki dengan masjid ini kecuali kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, sesungguhnya Allah bersaksi, tahu bahwa mereka adalah orang-orang dusta. Yang dia bilang kalau kita bikin masjid ini cuma buat kebaikan, kok itu dusta. Itu karena mereka bikin masjid Dirar untuk memecah belah kaum muslimin. Jadi sejarahnya kalau kita buka kitab tafsir disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa dulu ada rahib. Rahib itu pendeta. Pendeta. Dari tokoh namanya Khazraj. Tokoh maksudnya suku Khazraj. Jadi di Madinah ketika Nabi Muhammad datang, di Madinah itu ada dua suku yang sangat menonjol. Namanya suku Khazraj dan juga suku Aus. Aus dan Khazraj itu suku yang paling dihormati di Madinah. Ada tokoh dari suku Khazraj bernama Abu Amir Ar-Rahib. Dia adalah seorang pendeta Nasrani dari masa jahiliyah. Ketika Nabi Muhammad datang dan menjadi penguasa Madinah, dia merasa iri karena tidak lagi dihormati. Jadi Nabi Muhammad datang dengan bawa banyak orang, kemudian orang-orang Islam pun sudah mulai banyak, jadi dia mulai dihormati. Sedangkan rahib ini mulai kesepian, ya. Karena orang-orang udah nggak lagi menghormatinya. Apalagi setelah dia dan kelompoknya dikalahkan pada perang Uhud, maka atas saran Heraklius, Kaisar Romawi, Heraklius ini juga termasuk, Heraklius itu termasuk kaisar yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ketika sampai Madinah, Nabi Muhammad ngirimin surat ke hampir semua raja-raja sekitar Madinah, termasuk Heraklius nih, dikirimi surat gitu untuk masuk Islam. Heraklius kan dibakar, dirobek sama Heraklius. Atas saran Heraklius, Kaisar Romawi disepakatilah untuk membangun tempat sebagai tempat untuk memata-matai kaum muslimin agar tidak mencurigakan. Maka dibangunlah masjid sebagai kedok bagi kegiatan mereka, dan mereka beralasan ini hanyalah untuk kaum lemah di antara kaum beriman. Jadi bikin masjid namanya bukan Masjid Dirar. Masjid Dirar itu kan nama yang dinamain oleh Allah dalam Al-Quran. Cuman pokoknya dia bikin masjid. Masjid itu gunanya untuk apa? Ya untuk ngumpulin orang-orang Islam. Orang Islam kalau disediakan makanan, kan orang Islam kan adatnya emang baik. Bahkan seluruh manusia ada istilah namanya al-insan abidul ihsan. Manusia tuh budaknya kebaikan. Orang kalau dibaikin pasti nurut sama kita.
Ini kita bikinin masjid nih, daripada jauh-jauh ke jauh-jauh ke Nabawi, di sini aja nih kita bikin masjid, orang sholat di sini. Nah, bukan cuma sholat, nanti kita kasih informasi-informasi yang justru bertentangan dengan syariat. Kita bikinin hoax kan gitu, kita bikinin kabar bohong biar dia pada ribut. Dari masjid asalnya, gitu. Namanya masjid, makanya Allah menyebutkan masjid dirar. Masjid dirar itu untuk memata-matai kaum muslimin. Nah, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya ada 3 poin yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi. Pertama, bahwa semua masjid yang dibangun untuk tujuan buruk, riya atau sum'ah, maka hukumnya sama seperti hukum masjid dirar, yaitu tidak diperkenankan sholat di dalamnya. Tentu kan ini urusan niat, ini bukan urusan yang bisa dilihat dengan kasat mata. Ini nggak boleh kita kemudian kalau ada orang bikin masjid, bikin musola, kita bilang lah dia makan beda inian aja, makanya dia bikin masjid sendiri. Kan nggak bisa kita bilang begitu. Kalau masjid dirar kan udah sah tuh, sah kita bilang masjid dirar karena apa? Karena wahyu yang mengatakan itu. Kalau sekarang kita lihat ada orang bikin masjid, kita nggak bisa karena kita nggak punya wahyu yang nunjukin bahwa orang itu bikin masjid gara-gara emang nggak demen sama masjid ini kan. Gitu. Ini masjid ini kan warna politiknya warna hijau, karena dia bukan warna hijau dia bikin di sana warnanya merah kan begitu. Kita nggak bisa bilang begitu tuh. Jadi seorang muslim tidak boleh mengedepankan suudzon, yang dikedepankan harus husnudzon. Oh, bangun di situ tuh buat orang tua, kalau kesini kan kejauhan, mungkin kalau di situ kan lebih enak. Di situ kan juga Jumatan maka kagak, Jumatan kesini-sini juga, itu kan cuma buat musola. Jadi cari banyak excuse. Bahkan dalam soal, bukan cuma soal syariat, bahkan dalam soal keimanan, artinya batal atau tidak akidah seorang muslim. Kata Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas mazhab al-Maliki, beliau mengatakan kalau ada spekulasi yang mengatakan dia kafir, maka cari spekulasi yang paling kecil bahwa dia muslim gitu. Artinya kalau kita punya kemungkinan nih kayaknya orang udah murtad nih, main ini, main itu, main ini, main itu, cari satu kemungkinan yang dia muslim. Apa kemungkinannya? KTP-nya Islam. Oh, berarti dia muslim. Itu sebagai bentuk husnudzon kita sebagai sesama muslim. Bahkan dalam soal keimanan, kalaupun ada 99 kemungkinan dia kafir, satu kemungkinan dia Islam, maka satu kemungkinan Islamnya kita menangin dia adalah orang Islam gitu. Maka begitu juga dalam hal syariat yang macam-macam ini yang lain. Bukan cuma soal bangun masjid, mulai nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, atau apalagi begadang dan sebagainya. Jangan kemudian mudah untuk bersuudzon kepada sesama saudara muslim. Ini kan kita sekarang tinggal di zaman, di waktu yang suudzon tuh jadi tradisi sekarang. Jadi hukum yang pertama terhadap saudara yang agak beda pandangannya, hukum pertamanya curiga. Hukum pertama curiga. Hukum aslinya curiga gitu. Jadi apapun yang dilakukan harus dicurigai. Gitu. Ya kalau kita intel negara sih boleh begitu. Kalau kita intel negara, kita jaga keamanan negara, kan seluruh orang asing ini kan punya potensi membahayakan ya. Iya gitu. Cuman kita sesama orang muslim nih. Yang satu takbirnya Allahu Akbar, kita Allahu Akbar kan gitu. Lah terus yang dimusuhin, yang musuhin siapa? Dulu kalau kita ribut sama Belanda kan kita tahu. Kitanya Allahu Akbar, Belandanya kagak Allahu Akbar. Yang kita lawan benar ketahuan. Cuman yang kita lawan ini sama-sama haji juga kan gitu. Dia hajinya ke tanah haram juga, umrohnya travelnya sama lagi kemarin. Itu kan repot juga itu. Maka dalam hal, jadi banyak nih ya beberapa, mohon maaf dengan segala hormat, masjid dirar ini betul kita aminkan adanya hukum masjid dirar. Cuman kan untuk membuktikan bahwa dia memenuhi klasifikasi dan definisi dirar itu kan bukan sesuatu yang gampang. Dulu Nabi Muhammad jemput masjid dirar kan pakai wahyu. Allah turunin wahyunya, tuh masjid bukan masjid bener, tuh masjid dirar. Robohin gampang. Sekarang kalau kita mau bilang tuh masjid dirar, buktinya mana? Kan gitu. Kita mau robohin, orang yang nyumbang juga banyak kok. Yang nyumbang ke situ banyak. Ada surat resminya kan nggak bisa. Maka itu
para jemaah yang dirahmati Allah, kedepankan husnudzon. Jadi betul kita tahu ada hukum masjid dirar. Masjid-masjid yang didirikan untuk memecah belah jamaah. Ini gara-gara ada masjid di situ ini jadi Jumatan jadi dikit nih. Ini gara-gara ada orang jadi kagak ngaji lagi. Ini gara-gara ini. Ya betul itu mengurangi jumlah jamaah, tapi apa iya itu kemudian hukumnya sebagai masjid dirar kan kita nggak tahu. Niatnya sebagaimana wallahu a'lam. Maka itu kedepankanlah husnudzon. Setiap masjid yang dibangun untuk tujuan buruk, riya dan sum'ah, maka hukumnya sama seperti hukum terhadap masjid dirar, yaitu tidak diperkenankan sholat di dalamnya. Kedua, juga makruh sholat di belakang imam atau pemimpin yang zalim kecuali karena ada uzur. Hal ini dikarenakan Umar radhiyallahu anhu melarang orang sholat di belakang Al-Mujammi' Ibnu Jariyah karena ia pernah menjadi imam di masjid dirar. Ini kalau yang kedua ini namanya hukmu imamatil fasik. Hukum imamnya orang fasik. Kalau kita sholat yang imamin kita orang fasik, sholatnya sah, tapi dimakruhkan. Tentu dengan kefasikan yang nyata. Kefasikan itu al-khuruju anit ta'ah, keluar orang kepada ketaatan. Apa maksud keluar daripada ketaatan? Ya dia pernah meninggalkan kewajiban atau pernah mengerjakan yang haram, yang kelihatan, yang zahir. Maksudnya ada orang nih ketahuan korupsi gitu. Itu kan udah nyata dihukumi dalam sidang korupsi. Walaupun cuman dia jadi tumbal, yang lain masih banyak korupsi nggak kena, jadi tumbal kan gitu. Ya tetap aja dia fasik. Karena terlihat nyata bahwa dia melakukan keharaman. Maka keharaman yang dilakukan dan zahir kelihatan itu menghukumi bahwa dirinya adalah orang-orang yang fasik. Tapi hal-hal yang di luar kacamata, di luar mata kita, ini kita lihatnya nih dia soleh, rajin ke masjid, sholat sunnah, ikut ngaji. Di rumah dia nabokin istrinya, dia nabokin anak, kita nggak tahu, itu kita nggak hukumin. Yang kita hukumin yang kelihatan mata aja. Yang kelihatan mata bahwa ini orangnya ke masjid, soleh, oh berarti nggak fasik. Yang fasik tuh secara zahir kelihatan dia melakukan kemaksiatan dan nggak bertobat dan belum bertobat. Gitu. Kayak orang yang ketahuan berzina, tapi udah ketahuan zina dia masih bangga dengan zinahnya. Itu kan banyak tuh ya. Di media sosial juga banyak orang buka aurat bangga dengan buka auratnya. Nah, itu fasik tuh. Ketahuan atau secara zahir kelihatan. Ini kan kita ngelihat ya banyak orang secara zahir mempertontonkan aurat dan orang bangga dengan itu. Orang bangga dengan itu. Waktu kapan ya? Beberapa waktu lalu Netflix tuh ngeluarin film namanya apa tuh yang anak kecil disuruh dandan tuh, lupa judulnya. Itu satu dunia tuh mengecam Netflix karena abuse, childhood abuse katanya, apa istilahnya? Iya, eksploitasi anak gitu. Tapi kan itu dibalas lagi sama Netflix. Lu bilang gue eksploitasi anak. Emang lu nggak ngeliat apa yang ada di TikTok gitu. Kan gitu. Kita ini mengangkat kondisi yang ada di masyarakat. Yang ada di masyarakat ya gini nih sekarang. Anak-anak kecil tuh coba buka aurat, joget-joget tuh, bangga banget nyari perhatian orang. Terus kita bikinin film sebagai bentuk dokumentan dan protes kita terhadap keadaan, diomelin. Justru ente sendiri yang bikin keadaan begitu. Kita sendiri yang bikin keadaan anak-anak kita pamer auratnya depan umum. Kita sendiri yang bikin kondisi di mana orang demen itu joget-joget depan umum. Kan mulai banyak banget kan. Kan benar kata Nabi Muhammad la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Ntar nih pengen datang hari kiamat, ente bakal ngikutin kebiasaan orang-orang sebelum kita, shibran bi shibrin, sejengkal. Kemudian sahasta, kemudian sampai akhir seluruh gaya hidup kita ngikutin orang Yahudi Nasrani gitu. Ya kan dulu modelnya sih nggak segamblang sekarang ya. Dulu modelnya tuh kalau saya lihat dulu ada orang pakai celana ninja, ujungnya sempit banget gitu. Tahu kan dulu celana yang ujungnya lancip banget tuh. Saya bingung ntar kalau wudhu bagaimana tuh dia itu. Kan susah ngangkatnya.
Wudu kan kudu kena mata kaki kan gitu. Itu kan kudu diangkat susah itu. Udah gitu celana lancip, pantatnya didodorin. Iya, mana didodorin kan gitu. Itu kayak orang berak cebok belum beres udah jalan-jalan kan gitu. Dia belum beres cebok udah keluar ke kamar mandi. Akhirnya begitu, ngikat pinggang di pantat. Buat apa coba? Karena ngikutin kan gitu. Katanya keren. Dan kita melegalkan itu. Itu. Oh, saya dulu ngomel-ngomel itu. Adik saya bergaya kayak gitu, celananya saya gunting depan mak saya. Iya, saya punya adik saya sama adik saya kan lumayan jauh jaraknya. Saya udah kawin gini, udah punya anak 2, dia waktu itu dia masih sekolah. Jadi pas orang tua udah sepuh kan gitu. Anak bergaya saya ngomelin tuh, celana gitu saya sobek, saya gunting tuh bener. Saya gunting depan mak saya. Akhirnya mak saya ngomelin saya kan. Cuman kagak demen gitu. Kita yang buat keadaan begitu tuh. Terus udah model celana belum beres, model rambut lagi tuh. Rambut anak-anak kita dipotong apa namanya? Botak sebelah, botak pinggirnya doang. Mohak gitu ya. Ngikutin David Beckham dulu. Terus belum beres David Beckham bikin mohak, terus ada lagi siapa tuh yang bikin di sampingnya tuh model stempel PLN tuh. Nah itu orang pada ngikutin. Ya kalau orang David Beckham orang bule, rambut mohak, mata biru, hidung mancung, lehernya tinggi kan, gitu kan cakep aja. Orang kita kan kagak ada pantas-pantasnya. Muka hitam, mata belel, leher dakian, ingusan, hidung pesek, rambut mohak kan kagak pantas itu. Ya, itu persis kayak anak yatim kagak dikasih makan. Oh jelek banget gitu. Dan kita legalkan. Kemudian masuk sekarang media sosial, informasi terbuka, joget-joget buka aurat, ya kita begitu aja. Dan kita aminkan gitu. Kita aminkan dalam arti kita punya anak, kita punya teman, ya kita dukung juga dengan itu. Kita kasih like, kita kasih itu kan juga itu kan juga sama. Nah, makanya muncul beberapa gerakan anak muda TikTok sehat. TikTok sehat. Jadi TikToknya tuh dipakai buat menyebarkan informasi-informasi yang bagus. Kayak kemarin tuh ya soal COVID, dia bikin tuh kan bagus daripada cuman joget-joget. Ngikutin lagi ada joget depan mobil kan gitu. Mobilnya jalan, pintu dibuka dia joget depan mobil. Yang demen ketabrak sama orang tuh kan gitu. Jadi kan repot banget ini kita itu. Nah gitu. Jadi itu namanya fasik. Nah kefasikan itu bukan sesuatu yang biasa dalam syariat. Kefasikan itu sesuatu yang kemudian bikin implikasi kepada hal-hal lain dalam syariat. Salah satu contohnya adalah persaksian. Banyak ibadah dalam syariatnya yang butuh saksi. Selain saksi pengadilan, ada juga saksi dalam jual beli. Ada saksi dalam nazar, ada saksi dalam wasiatnya. Orang tua udah mau wafat kemudian dibikin wasiat, harus ada saksinya. Nikah harus pakai saksi. Salah satu syarat saksi itu adalah orang yang adil. Orang yang adil itu lawannya fasik. Adil lawannya fasik. Fasik itu ketahuan secara zahir mengerjakan kemaksiatan. Kalau adil ya lawannya, dia secara zahir terlihat dia orang soleh. Secara zahir orang yang nggak pernah macam-macam. Ya sholat, emang sih nggak qobliyah, emang nggak badiah. Cuman kan qobliyah badiah bukan kewajiban. Itu masih adil. Yang penting kan sholatnya. Dia nggak kelihatan sholat di masjid, ya kan bisa sholat di rumah. Itu adil namanya. Tapi kalau udah nyata secara zahir kelihatan dia bermaksiat itu fasik. Nah, orang fasik nggak boleh jadi saksi. Maka kalau mau bikin saksi mau nikah, saksinya itu ya orang-orang biasa aja, jemaah masjid aja. Nggak usah yang macam-macam nama pejabat, apalagi pejabat yang udah kesandung kasus korupsi. Jangan. Nikahnya berantakan, parkirnya ribet. Kan pejabat kalau parkir bawa mobil banyak banget. Dia mobil satu, yang nganterin kan 2 bahkan 3 mobil. Mobilnya gede-gede lagi. Gitu. Kan nggak ada pejabat mobilnya kayak saya Karimun Estilo kan nggak ada. Pejabat tuh mobilnya minimal Fortuner kan gede. Jadi itu udah ketahuan tuh korupsi, masih jadi saksi nikah. Maka yang lebih enak kalau saksi nikah tuh suhendar aja tuh, merbot kan dia. Coba bayangin tuh, maghrib jam 6 sore, jam 6 pagi udah di masjid.
Maghrib jam 6 sore, jam 6 pagi udah di masjid. Kurang soleh apa tuh? Nah, yang namanya merbot kan emang di situ tinggalnya. Jadi yang namanya itu banyak orang yang nggak paham nih. Termasuk juga wali nikah, saksi nikah dan seterusnya itu. Maka saya bersama teman-teman tuh bikin kajian untuk komunitas pranikah. Jadi anak-anak yang mau nikah tuh jangan disediain cuman ayo nikah doang. Tapi dikasih ilmu pranikahnya, ilmu fikih nikah dari mulai hukum siapa yang boleh jadi wali. Kalau dia nggak punya bapak nanti walinya pindah kemana? Apa langsung ke wali hakim? Apa boleh dan sebagainya dan seterusnya. Kalau nanti ada wali yang nolak calon anaknya gimana? Kalau nanti ada wali yang maksa dan seterusnya. Nah, itu kita bahas tentang ilmu pranikah. Jadi kebanyakan ilmu pranikah sekarang ya semangat menikah kan begitu, mempermudah nikah, betul mempermudah nikah. Akhirnya banyak orang yang memudah-mudahkan nikah. Banyak laki-laki datang ke rumah perempuan ditanya maharnya apa, maharnya surat Ar-Rahman. Mana ada mahar surat Ar-Rahman? Mahar itu barang yang dikasih ke perempuan. Surat Ar-Rahman tuh ente gak punya surat Ar-Rahman, tuh punya Allah, jangan dikasih ke orang gitu. Ente punya HP nih mahar saya HP, tuh jadi mahar. Jadi syaratnya mahar tuh barang yang dimiliki dan dia punya nilai. Ini kalau kita jual kan ada nilainya. Mobil kita jual ada nilai. Surat Ar-Rahman kita mau jual ke siapa? Kan nih. Cuman belum ada saya dengar orang maharnya tuh surat Al-Baqarah gitu kan. Ini surat Ar-Rahman. Saya jelasin tuh bahwa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ada sahabat ankahtuka bima ma'aka minal Quran, saya nikahkan kamu dengan apa yang kamu punya dari Al-Quran. Itu bukan baca di pelaminan, bukan. Itu dia punya hafalan beberapa surat, itu nanti jadi mahar. Mahar bukan suratnya tapi pengajarannya. Ini ntar lu ajarinnya ke bini lu ya. Ini mahar ente ke bini ente, itu ngajarin surat A, ngajarin surat B. Ajarin itu bini sampai dia bisa baca surat tersebut, syukur-syukur dia hafal, tuh maharnya. Karena pengajaran tuh jasa tuh punya nilai. Sebagaimana orang jual jasa pijit, sebagaimana orang jual jasa ngajar, sebagaimana orang jual jasa bikin pertunjukan sulap, itu jasa punya nilai. Maka yang punya nilai itu boleh jadi mahar. Tapi yang kagak punya nilai nggak bisa jadi mahar. Kan nggak bisa tuh surat Ar-Rahman kita datang ke pasar kita jual, kan nggak bisa. Itu bukan punya ente. Sesuatu yang nggak punya jangan dikasih ke orang. Mahar tuh sesuatu yang kita punya kita kasih. Nah, gitu. Udah gitu perempuannya dibego-begoin. Dibegoin apa? Pakai hadis itu. Sebaik-baik perempuan adalah yang maharnya murah. Makin jadi itu. Dia nggak tahu Nabi Muhammad mahar ke Sayyidah Khadijah berapa? 20 onta. Nabi Muhammad ngasih mahar ke Khadijah 20 onta. 20 onta tuh kalau kita kali sekarang onta 50 juta. 50 juta kali 20 2 miliar. 2 miliar tuh maharnya Nabi. Nabi Sayyidah Khadijah dapat 22 miliar, 20 onta. Sayyidah Aisyah dan istri yang lain itu rata-rata 500 dirham. Maharnya Nabi ke para istri Nabi itu 500 dirham. 500 dirham itu sekarang berapa? Dulu kan orang beli kambing 1 ekor tuh 10 dirham. 10 dirham itu 1 kambing. Berarti kalau 500 dirham dapatnya 50 kambing. 50 kambing sekarang 1 kambing 3 juta, 5 kali 3 juta 150 juta. Tuh mahar Nabi Muhammad. Coba mau gak ngikutin Nabi Muhammad? Sekarang digampang-gampangin orang begitu kan. Mahar yang murah aja. Iya benar mahar yang murah. Cuman jangan kemurah-murahan juga begitu. Perempuannya juga jangan mentang-mentang Nabi Muhammad 20 onta dia mintanya rumah, ya jangan juga gitu. Ya tahu diri aja kan begitu. Emang laki, artinya jangan sampai lakinya gampang-gampangin, perempuannya ninggi-ninggin, jangan gitu. Nah dia, jadi yang gampang-gampang yang tidak memudahkan tapi juga tidak menyulitkan. Ukurannya berapa Pak kalau orang sini? Anak saya nih kan sama kakaknya dekat umurnya. Dulu kakaknya dapat mahar 10 gram emas gitu. Nah, maka jangan jauh-jauh lah dari situ gitu. Jadi nyontohin yang lain. Dulu kakaknya berapa Pak maharnya? Dulu sih kakaknya mahar 15 gram.
Dulu kakaknya mahar 15 juta. Ya maka jangan jauh-jauh dari nilai itu. Itu yang disebut dengan Islam mahar misli. Mahar semisal. Jadi untuk menentukan nilai mahar seorang wanita, nyontohin orang yang sama dengan dia aja. Yang sama itu ya kakaknya, apa adeknya, apa bibinya, apa ponakannya, atau orang yang mirip kayak orang ini nih di kampung itu. Ini di kampung ini nih ada orang mirip kayak dia nih. Sama-sama lulusan S1, sama-sama bisa baca Al-Quran, sama-sama suaranya cakep, cantiknya juga nggak beda jauh. Dulu dia maharnya 10 juta, ya udahlah segitu, mirip-miripin. Boleh dikit kurang, banyak lebih bagus dan sebagainya gitu. Tapi jarang ya di Indonesia mahar 10 juta tuh. Kalau anak pejabat sih iya gitu. Tapi alhamdulillah ya kita di Indonesia nih perempuannya baik-baik gitu. Dikasih mahar seberapa aja mau gitu. Yang penting hidupku bersamamu kan gitu. Asalkan hidup bersamamu enak. Yang ketiga, jadi ngomongin mahar, bahwa jika masjid yang merupakan tempat yang paling mulia untuk ibadah kepada Allah saja apabila dibuat untuk tujuan perpecahan, maka harus dirobohkan, apalagi selain masjid. Jadi masjid aja yang namanya tempat mulia tapi tujuannya untuk perpecahan, apalagi yang bukan masjid tentu lebih layak untuk dihancurkan gitu. Itu kalau memang benar ada buktinya itu masjid dirar. Nah, kemudian teman-teman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fungsi masjid, apa fungsi masjid? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Fungsi masjid dari mulai tempat ibadah, apa dia boleh buat nikahan, apa dia boleh buat kawinan, apa dia boleh buat ngajar, apa dia boleh buat dan yang lain-lain. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang fungsi-fungsi masjid. Kalau pernah lihat di beberapa di internet ada masjid yang kalau di Jazirah itu kan emang masjidnya plong ya, artinya yang bagian ada atapnya bagian imam itu di tengah-tengahnya plong gitu ya, kayak Masjid Istiqlal kan sekarang ada plongnya tuh ya, dari dulu ada plongnya. Nah di tengah ruangan yang plong itu yang lapang nggak ada atapnya itu sering dibikinin tempat seperti kotak begitu, lalu di atasnya dibikinin kubah. Jadi kubahnya ada di situ. Nah itu dulu salah satu tempat menyimpan harta zakat. Jadi dulu orang-orang dulu sejak zaman Bani Umayyah nyimpen harta zakat di kubah masjid. Jadi kubah masjid itu yang kosong tuh daripada kita kosongin, mending kita isi harta zakat. Jadi maka itulah sejak saat itu, sejak Bani Umayyah ada tradisi ngunci masjid kalau malam-malam. Dulu nggak ada masjid dikunci malam-malam. Sejak zaman Bani Umayyah masjid dikunci malam-malam. Supaya apa? Supaya harta zakat kagak dimaling orang. Gitu. Maka gitu juga kita kan, kalau masjid malam dikunci karena amplinya lumayan mahal. Gitu. Amplinya mahal. Jadi dulu ada orang tuh ya, ada orang nanya, Ustaz, ini kita kan negara mayoritas Muslim, tapi kok kalau udah jam 8 jam 9 malam masjid kok ditutup gitu. Itu kayak enggak ini aja. Saya jelasin, jangan sekarang. Dulu zaman Bani Umayyah khalifahnya yang nyuruh tuh masjid dikunci kalau udah sholat isya beres. Ntar buka lagi pas subuh. Kenapa? Karena ada harta masjid yang kita jaga, harta umat. Di masjid juga ada tuh, ada ampli, ada sejadah, ada kotak. Bahkan nih ya, saya dapat laporan, saya kan juga ngisi rutin di Masjid Darut Tauhid yang Jakarta situ, di Cipaku itu. Itu Masjid Darut Tauhid sering dapat ini kemalingan. Apa yang dimaling di Masjid Darut Tauhid? Tutupan water closet. Tahu water closet? WC duduk. Itu kan belakangnya tuh ada box airnya. Itu kan ada tutupnya tuh, keramik tuh. Tuh mahal tuh sering hilang katanya. Itu sering hilang. Tutupannya itu, keramiknya itu. Itu mahal itu. Iya kan, makanya masjid dikunci bener karena ada hartanya. Kita kan umat muslim, nanti ada orang, lu sok drama lu gitu. SPBU masih banyak, pom bensin yang 24 jam ada musolanya tuh, tidur di situ, sholat di situ, kan gitu. Masjid juga nggak dikunci-kunci banget, terasa kan juga dibuka kan begitu. Jadi jangan sok-sok drama, kita kan umat muslim. Nah, kita juga perlu maslahat bahwa kita jaga harta umat, dari mulai sejadah, mimbar, kan semua sekarang kan semua bisa diduitin, semua bisa diduitin, dari mulai speaker dan sebagainya gitu. Jadi insya Allah kita bahas tentang
fungsi-fungsi masjid di pertemuan akan datang. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Iya. Jadi sebenarnya inti larangan mengumumkan barang hilang itu jangan sampai fasilitas masjid, fasilitas umum itu dipakai untuk kepentingan personal gitu. Maka itu bukan cuman soal mengumumkan barang hilang, ulama juga membahas soal air masjid. Karena air masjid itu kan dihasilkan, diangkat pakai uang umum, uang jamaah. Maka kalau ada orang memanfaatkannya untuk kepentingan personal, habis mandi dia pulang lagi begitu, itu dalam beberapa kitab Syafi'i itu diharamkan. Itu namanya alma al-musabbal, air yang memang dikhususkan untuk wakaf masjid gitu. Walaupun nggak semua ulama sepakat. Jadi memang di larangan itu larangan untuk menggunakan fasilitas dan tempat yang suci ini untuk kepentingan personal. Maka solusinya adalah barang-barang, kalau ada barang hilang tinggal dicantolin di papan pengumuman. Jadi kita punya papan, kita punya kotak khusus untuk mengumumkan barang-barang. Jadi kita cantolin barangnya biar nanti ada jemaah hilang. Walaupun nanti kita juga akan dapat penjelasan, ternyata dulu juga di zaman Bani Umayyah khalifahnya banyak memakai masjid sebagai tempat menyebarkan informasi kekhalifahan. Jadi informasi kenegaraan itu disampaikan melalui speaker masjid lewat menara itu. Lewat menara sekaligus flyer selebaran tuh ditaruhnya di masjid gitu. Cuman larangan itu tetap kita amalkan, jangan sampai masjid dipakai untuk kepentingan personal itu. Jadi larangan itu solusinya ya kita tinggal bikin kotak pengaduan atau pengumuman. Nanti barang hilang kita tinggal taruh. Nanti ada orang yang lihat, bisa menghubungi pihak-pihak yang terkait gitu. Ya, ada lagi? Kenapa? Yaitu tadi ada hukumnya alma al-musabbal. Alma al-musabbal. Air musabbal itu bahasa enaknya air yang diwakafin untuk masjid. Orang-orang yang datang ke masjid wudu pakai air itu sah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang menggunakan fasilitas air tersebut, WC tersebut bukan untuk kepentingan sholat, bukan untuk kepentingan ta'lim gitu ya. Itu diperdebatkan oleh ulama. Kebanyakan ulama Syafi'i mengharamkan itu. Karena ulama Syafi'i termasuk yang lumayan ketat dalam masalah wakaf. Jadi itu haram dipakai untuk selain kepentingan masjid. Tapi kebanyakan ulama lain juga mengatakan nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena orang wakaf itu sudah merelakan hartanya untuk diamalkan atau dikonversi untuk hal-hal yang bermanfaat. Kan gitu, untuk hal yang bermanfaat. Mandi untuk kebanyakan orang itu kan bermanfaat. Betul dia bukan untuk ke masjid, tapi secara umum bertoharo itu sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Walaupun bukan untuk di masjid. Jadi memang ada perdebatan di situ gitu. Tentu ya dalam masalah perdebatan ini kita masalahnya jadi luas. Mengambil pendapat haram menggunakan fasilitas masjid termasuk air selain untuk masjid ya silahkan. Tapi kalaupun ada orang yang memanfaatkan itu tidak berarti kemudian diharamkan. Karena ada orang atau ada ulama yang membolehkan itu. Ya mestinya kita ini aja lah, kita ngambil jalan tengah gitu. Di jam masjid, di jam sholat, orang yang menggunakan WC silahkan gratis, karena biasanya di jam sholat orang menggunakan untuk sholat. Tapi di luar jam itu kita tutup, kita beri akses tertutup, akses terbatas. Kalau yang mau menggunakan masjid dikenakan tarif sekian. Uangnya untuk apa? Ya bayar kompensasi atas air yang diambil. Nanti uangnya untuk kepentingan masjid lagi. Itu kan mengambil jalan
mengambil jalan tengah. Jadi untuk di jam masjid, di jam di mana waktu sholat, orang boleh bolak-balik silahkan. Karena biasanya di jam sholat orang pakainya buat sholat. Tapi di luar jam itu, kayak model jam 9, ya kan? Jam 9 itu kan orang lagi pada mandi pagi kan, gitu. Yang di rumah nggak ada air bisa kemana gitu. Karena bukan untuk kepentingan sholat, silahkan nggak apa-apa. Cuman kita kasih tarif deh. Tarifnya jangan ditarifin nominal, kita bilang aja minimal sih 10.000 gitu. Kalau kita bilang minimal, orang kalau ngasih minimal kan kagak enak, dikasih 15. Minimal sih 10.000 gitu. Jadi seperti itu ngasih. Karena itu alma al-musabbal, diperdebatkan oleh ulama. Karena masalahnya diperdebatkan, kita punya luas masalah ini. Kita boleh ngambil A, kita boleh ngambil B, atau kita kombinasi masalah tersebut untuk kemaslahatan masjid lagi. Oke? Ibu mau nanya? Nggak jadi? Ada lagi? Ya. Ini kaitannya dengan masalah wakaf. Ya. Contohnya tempat yang kita pakai ini salah satunya Marmer adalah hasil daripada wakaf para jamaah melalui lelang. Ketika nanti suatu ketika ada pemugaran, kemudian kan orang yang telah mewakafkan ini menjadi tidak berfungsi. Ya. Karena harapan wakaf itu kan harapannya satu bentuk amal jariah yang mengalir pahalanya. Ya. Kalau kemudian itu terputus oleh mungkin panitia, secara hukum gimana saya? Jadi wakaf itu adalah pemanfaatan pemanfaatan barang di jalan Allah. Artinya selama barangnya ada, pahalanya masih ngalir. Saya di kantor rumah Vicky itu kita dapat kamera tuh dikasih orang, kamera buat kita syuting. Selama kamera itu dipakai kita untuk syuting, untuk kajian, maka selama itu pula kameranya menghasilkan pahala, pahalanya diberikan kepada orang yang wakaf. Tapi ketika kameranya rusak, tidak lagi dipakai, ya berhenti sudah nilai wakafnya. Gitu. Nilai wakafnya sudah berhenti, dan tentu niatnya akan dicatat oleh Allah. Cuman urusan zahir bahwa pahalanya berhenti, urusan zahir bahwa barangnya udah nggak ada, ya udah kita nggak bisa bilang pahalanya terus ngalir. Orang barang wakafnya nggak ada kok begitu. Barang wakafnya nggak ada, maka pastikan kalau ada barang wakaf yang ingin diganti, maka pastikan kita punya penggantinya. Maksudnya kalau kita bisa konversi jadi barang yang lagi bisa bermanfaat, kayak semacam kusen yang lama kita nggak pakai, tapi bisa nggak kalau kita jual gitu. Ketika dijual dapat nilai sekian, kita bisa beliin barang yang kemudian nilainya masih dapat pahalanya masih ngalir. Tapi secara zahir barang wakaf tuh pokoknya barangnya masih ada, pahalanya ngalir. Tapi barangnya udah nggak ada, ya selesai sudah gitu. Ya emang nasib gitu. Suruh siapa dulu cuman wakafnya satu keramik doang. Enggak begitu bahasanya. Maka itu yang paling bagus tuh wakaf tanahnya kan gitu. Kalau tanahnya kan nggak bakal pindah, ya di situ aja. Tapi kalau wakaf barang, ya tergantung barangnya kapan dipakainya. Artinya barangnya dipakai, pahalanya ngalir, barang nggak dipakai sudah selesai. Tapi kan niat kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang punya kebaikan. Gitu. Maka ketika ingin renovasi, ingin pemugaran, ya diumumkanlah kepada jemaah untuk diminta keikhlasannya bahwa kita ingin pemugaran karena satu sebab A, B, C dan sebagainya. Gitu. Tapi hukum wakafnya selesai. Jadi barangnya udah nggak ada, selesai sudah wakafnya. Maka dulu waktu ada renovasi itu kita punya orang, saya dulu ya di dekat rumah mertua itu ada tokoh yang nggak mau masjid direnovasi gitu. Ya iya, karena banyak bagian masjid itu wakaf beliau, tiangnya, semennya, jendelanya, kusen pintunya. Kalau direnovasi kan hilang semua gitu. Merasa rugi. Tapi kan dengan masjid yang berjalan sekian puluh tahun tuh pahalanya udah banyak.